Judul besar mengatakan meski tak didukung NU, Caimin tetap maju. Nah, itu maksudnya apa? Jadi begini sebenarnya, kita harus pisahkan mana NU secara struktural dan secara kultural. Itu secara struktural saya kira wajar. Karena apa? NU sudah menyatakan dirinya tidak boleh berpolitik praktis. Justru PKB sendiri mengapresiasi posisi itu. Ada yang populer tapi partainya tidak ada. Nah, itu dia problem kan? Mau nyalon tapi nggak ada alat kan? Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja berada, kembali jumpa dengan saya di program podcast. Seperti podcast kemarin, kita masih berbicara tentang politik nih, karena memang sekarang lagi hangat-hangatnya ya. Dan narasumber kita kali ini salah seorang anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Akhdiansah ya. Betul. Ya, jadi beliau dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, ngomong-ngomong PKB ini ya. Ngomong PKB ini. Beberapa kali saya lihat di media, baik di online, juga sempat kita lihat baliho. Pak Muhaimin Iskandar. Iya. Nah, itu beneran mau maju atau gimana ini? Kalau ditanya benar ya benar tuh Guru. Nggak main-main, ini serius. Oh, serius. Serius. Ya. Saya kira kalau ditanya serius, super serius. Super serius. Super serius. Karena memang menjadi pemimpin itu adalah sebenarnya satu perintah. Bahwa ada hal yang harus diperbaiki di Indonesia ini. Jadi semangatnya bukan hanya semangat ingin berkuasa, bahwa dengan berkuasa itu dalam perspektif PKB dakwah sebenarnya Tuan Guru ya. Ya, siap. Ini alat untuk menciptakan masyarakat ummah. Sini ruang-ruangnya. Saya kira Gus Muhaimin hari ini yang memang menyatakan dirinya sebagai capres, bahkan didukung oleh semua instrumen PKB ya. 100% lah didukung ini, bahkan terakhir banyak sekali dukungan mengalir kepada beliau. Ini adalah bagian dari akumulasi ekstensi beliau sebagai politisi dan negarawan di Indonesia ini. Nah, saya kira kita semua harus memberikan ruang buat beliau untuk mengaplikasikan pikiran, gagasan, cita-cita dan niatan perbaiki Indonesia. Ya. Itu sekira hajatan besar beliau gitu. Siap. Terkait dengan dukung-mendukung ini. Sejak awal kemunculannya PKB ini kan sudah menyatakan diri sebagai anak kandungnya NU. Ya, betul itu. NU ya, anak kandungnya NU. Tapi di beberapa media sejak pergantian, sejak Muktamar 34 ini ya, itu ada statement-statement dari ketua yang baru ini supaya NU itu tidak berpolitik praktis. Artinya NU tidak ikut dukung-mendukung seperti itu. Sehingga muncullah berita, apakah itu bahasa wartawan atau mungkin juga Gus Ami sekarang, Gus Amin beliau sekarang ya. Gus Muhaimin. Nah, jadi banyak namanya berarti ya. Caimin, Gus Muhaimin. Semua benar. Semua benar ya. Tapi yang terakhir Gus Muhaimin. Oh, Gus Muhaimin. Nah, apakah itu bahasa wartawan atau mungkin beliau juga melontarkan itu lalu dijadikan judul? Ada saya lihat itu judul besar mengatakan meski tak didukung NU, Caimin tetap maju. Nah, itu maksudnya apa itu? Jadi begini sebenarnya, kita harus pisahkan mana NU secara struktural dan secara kultural. Ya. Secara struktural sejarahnya jelas bahwa Nahdlatul Ulama itu pernah melahirkan satu pilihan politik, instrumen politik yaitu PKB tahun 99. Itu resmi secara kelembagaan, hasil rapat para kiai-kiai, hasil keputusan resmi organisasi NU. PKB itu adalah sebagai instrumen politik Nahdlatul Ulama secara struktural. Nah, secara kultural saya kira ketika ada keputusan seperti itu maka berdampak pada jemaah NU. Sejauh ini juga PKB hampir 15-20 tahun terakhir itu bekerja bersama di basis-basis NU. Jadi PKB menyatakan dirinya sebagai instrumen politik melanjutkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, cita-cita, keinginan masyarakat. Nahdliyin tentunya. Nah, kalau soal tidak didukung secara struktural, saya kira wajar.
Karena apa? NU sudah menyatakan dirinya tidak boleh berpolitik praktis. Justru PKB sendiri mengapresiasi posisi ini. Karena Nahdlatul Ulama itu sebagai instrumen yang memang dia hitohnya kan posisi sebagai ormas. Alat politiknya ya PKB dong, kan begitu. Ya artinya soal struktural nanti mungkin PBNU, mungkin struktural, saya kira wajar kita menghormati keputusan. Tapi secara kultural, nyata kok jamaah NU itu hampir 99% mendukung Gus Muhaimin sebagai presiden. Karena hari ini siapa Tuan Guru? Kita mau tanya. Siapa kira-kira yang cukup representatif dengan power politik yang cukup available hari ini ya? Saya kira Gus Muhaimin lah. Kalau untuk saat ini memang beliau baru-baru beliau, yang jelas, kan? yang jelas gitu kan, yang jelas NU-nya, kemudian punya partai. Ada yang populer tapi partainya tidak ada. Itu dia problem kan? Udah mau nyalon tapi nggak ada alat kan? Kemudian apakah afiliasinya kemana juga tidak jelas gitu kan? Walaupun mungkin populer gitu kan? Nah, kalau Gus Muhaimin memang partai ada, kemudian ya kita akui dia orang NU gitu kan? Dong. Cuman kayak tadi terkait dengan PBNU menyatakan NU jangan dibawa ke ranah politik gitu. Itu secara struktural. Tapi ya tadi antum katakan kalau secara kultural ya jelas nanti warga Nahdien akan mendukung sesama warga Nahdien gitu. Pasti. Tapi apa itu tidak berdampak nanti kepada warga Nahdien ini mengatakan enggak ada perintah kita milih Gus Muhaimin, berarti kita bebas loh katanya itu. Gimana itu nanti mensiasatinya itu? Begini, saya lihat sekali lagi posisi Nahdlatul Ulama hari ini pasca Lampung itu kan saya kira sedang ingin menunjukkan eksistensi sebagai ormas yang netral, bagus, besar bagi semua, payung bagi semua kelompok politik di Indonesia ini. Tapi kan secara historis tidak bisa dibantah, secara kultural, secara ideologis tidak bisa dibantah bahwa PKB itu anak tunggal NU hari ini gitu. Nah, automatically saya kira jemaah-jemaah Nahdlatul Ulama cerdas lah, pintar dah, dan itu sudah akrab bertahun-tahun dengan PKB. Bahkan kami yang di PKB itu instruksi dari Gus Muhaimin, struktur PKB itu jangan tinggalin NU. NU itu harus didampingi. Apapun menjadi kebutuhan NU, dengarkan, rawat, dan kerjakan. Terakhir misalnya kami mendorong perda pesantren, undang-undang pesantren. Ini kan bagian dari hajatan-hajatan NU, ekonomi umat, semua dikerjakan, baik kultur maupun struktur kebijakan itu berbasis Nahdien sebenarnya. Nah, warna ini apa masih diragukan, Tuan Guru kan? Kan tanya Tuan Guru sendiri nih, ragu nggak? Menarik. Kalau dari segi ambang batas boleh calon presiden itu PKB masih membutuhkan koalisi. Membutuhkan koalisi. Hampir semua partai kalau menurut undang-undang pemilu itu kan 20% Tuan Guru. Untuk capres. Artinya tidak ada satu 20% sekarang. 20%. Di undang-undang pemilu bahwa untuk capres itu 20%. Artinya tidak ada satu partai pun yang bisa mandiri mengusung calonnya kecuali berkoalisi. Hari ini gitu. PKB, Golkar, Gerindra dan partai-partai besar tidak ada yang bisa mengusung. Harus berteman membangun koalisi. Gus Muhaimin mantap seperti tadi antum katakan tuh super siap maju. Tetapi tidak mesti jadi yang pertama. Nah, itu kan tergantung analisis politik. Maksud saya keberadaan ini terus di eksistensi politik kan kita lihat perkembangannya. Karena politik itu kan nggak ada yang terkunci habis mati kecuali ending nanti. Tapi hari ini memang Gus Muhaimin menekatkan dirinya harus jadi presiden. Harus presiden. Ya, presiden. Iya. Nah, ngomong-ngomong keinginan beliau jadi presiden ini, kemarin pernah juga sih saya tanyakan waktu yang hadir mantan ketua KPU yang Pak Aksar kan. Biasanya orang kalau mau jadi presiden, jadi DPR gitu kan berharap dipercepat gitu. Tapi kenapa beliau ini malah mengusulkan supaya ditunda? Ini apa untuk menarik supaya popularitas beliau meningkat? Atau gimana nih kalau dari orang PKB sendiri itu gimana? Kalau kita kan
Kalau jawabannya tergantung dari kursi mana melihat. Apakah sebagai tuan guru, apakah politisi, apakah LSM, apakah pers. Nah, saya kira ini kompleks persoalannya, tuan guru kan? Kompleks persoalannya. Hari ini Gus Muhaimin jauh-jauh hari udah didorong oleh partai dan komunitas yang simpatik mendukung beliau untuk menjadi capres. Saya kira itu final. Nah, soal kemudian ada pernyataan beliau menunda pemilu, kan sederhana beliau bilang, Bung Nadine, ya kita usul toh, kalau nggak diterima nggak masalah. Nah, tapi juga ini juga sebagai pimpinan DPR, sebelum keluar pernyataan itu kan beliau terima, beliau observasi, beliau juga mendapat informasi banyak. Yang terakhir, keluar statement itu adalah ketika beliau bertemu dengan para ekonom, para pelaku UKM. Prinsipnya bahwa menunda pemilu itu adalah jalan terbaik dari pilihan buruk yang ada. Artinya, ketika kita pemilu dengan pertimbangan-pertimbangan masukan para ekonom tadi, ada potensi ekonomi ini akan menuju pada menukik ke bawah. Sementara pasca COVID, kita sedang recovery nih. Setahun 2 tahun ke depan recovery itu butuh normal situasi. Nah, analis para ekonom menurut Gus Muhaimin menerima itu saat itu ada potensi kalau kita pemilu, potensi konflik, ketidakpastian ekonomi akan terjadi. Dan Indonesia bisa ambruk. Bahkan ada yang mengatakan jangan itu Rusia rencana mau ngebom Ukraina itu bisa berpengaruh pada posisi politik di Indonesia. Artinya bahwa situasi kita di Indonesia bahkan sampai di ruang ini kan ada situasi di luar sana yang bisa mengaruhi. Kita boleh planning tapi sesuatu itu tidak juga bisa harus menjadi paku mati kan, bisa berubah. Nah, pilihan-pilihan menunda pemilu itu adalah pilihan rasional secara ekonomis mungkin pandangan Gus Muhaimin ketika mendapat input. Dan kewajiban beliau sebagai wakil rakyat, pimpinan harus menyampaikan usul itu ya. Beliau akan menyampaikan ke Pak Jokowi, akan menyampaikan ke partai-partai, bahkan melempar ke publik. Artinya kan ada diskursus nih, pro kontra. Saya kira ya banyak. Atau mungkin ada juga untuk mencari mendapatkan simpati PDI Perjuangan gitu. Ya, saya bilang tergantung dari mana ngelihatnya kan. Ini kan ya beliau ini kan ada ini kan ya public figure, tokoh politik yang memang menjadi referensi publik kan, referensi banyak orang. Saya kira wajar lah beliau ngambil panggung juga oke. Beliau juga memberikan satu diskursus publik yang berkualitas, saya kira bagus juga. Artinya Indonesia ini kan negara demokrasi yang butuh tambal sulam, masih mencari model terus nih. Tuan Guru kan tahu sendiri tuh. Undang-undang kita ini kan hampir tiap waktu bisa dirubah. Ya, begitu juga perda-perda ini masih tambal sulam. Gus Dur bilang kadang-kadang Indonesia kan negara baina-baina ini kan. Nah, Gus Muhaimin sedang melakukan pola itu sebagai aktivis politik yang luar biasa menurut saya kan begitu. Kalau secara komunikasi antar partai, sepengetahuan antum sebagai orang PKB di daerah, dengan partai mana saja ini sudah ada kayak berupa komunikasi gitu. Soal pencalonan beliau ini. Saya sih mendengar kabar ya, tidak secara langsung, hanya media dari internal kita. Pada prinsipnya Gus Muhaimin terbuka pada siapa saja ya. Artinya kan semua komponen partai Indonesia kan merepresentasi kelompok dan aliran ideologi. PKB itu sangat terbuka. Bahkan beliau sudah membuka diri dengan calon-calon ya, seperti Pak Prabowo, terus seperti Pak Ganjar, Anies, bahkan banyaklah yang itu yang menjadi hari ini menjadi bahan pembicaraan publik figur-figur itu. Ya prinsipnya ya Gus Muhaimin orang yang asik aja sebenarnya, menikmati proses politik ini. Benar. Ya, saya lihat profil beliau itu kan ya sudah asik-asik aja, politik riang gembira lah gitu. Mantap. Ini bagaimana ini dari kalau kita berbicara perasaan ini, bicara perasaan. Ya. Kalau dulu waktu Pak Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden, dampingi Pak Jokowi, itu kan jelas instruksinya di PBNU itu, bagaimana memilih Pak Kiai gitu kan? Artinya menangkan gitu. Menangkan Pak Kiai. Nah, sekarang giliran Gus Muhaimin nih bukan wakil loh, mau jadi presiden ini, kok kayak
ada potensi namanya, tadi. Ya gitu. Gimana kalau menurut perasaan Pak, atau mungkin beliau pernah curhat gitu di teman-teman PKB gitu? Saya kira itu bukan problem yang besar, Tuan Guru. Karena di politik itu kan strategi itu tergantung situasi dan perkembangan zaman. Kalau hari itu mungkin instruksi struktural itu menjadi sebuah kekuatan misalnya. Terus mau kerja ke bawah instrumen. Nah sekarang PBNU memilih jalan untuk menghindar dari instruksi politik tadi. Nah saya kira saya mengerti kok misalnya komunikasi antara Gus Ketum Muhaimin dengan Gus Ketum Yahya itu, Gus Yahya dengan beberapa komponen-komponen politik Nahdlatul Ulama itu memang terjadi komunikasi secara kultural sebenarnya. Nggak ada problem itu. Yang jadi problem ini kan orang di luar selalu mendefinisikan itu adalah konfrontasi. Nah, tapi sebenarnya ini ada jeda politik yang sedang dibuat oleh PBNU bahwa ini bukan parpol gitu loh. Ini bukan parpol karena kita mafhum kedekatan struktural PKB dan NU hampir 2 periode Kiai Said itu sangat dekat. Kadang-kadang orang tidak misahkan mana NU mana PKB kan. Nah sekarang ini ada jarak yang sebenarnya sedang mendorong nafas NU itu adalah ormas, PKB itu adalah parpol. Tapi barang ini tidak sesuatu yang terpisah. Soal nanti ada tidak adanya instruksi, saya kira kulturnya udah beda nanti. Kalau kultur politik yang pertama itu butuh instruksi karena satu. Nah kalau kultur pemisahan antara NU dan PKB ini kan saya kulturnya beda kan, bisa strategi yang beda di NU sendiri. Dan saya meyakini bahwa di dalam antara elit-elit di PBNU dan PKB terjadi komunikasi yang baik. Ada setup bahwa NU dan PKB adalah bagian dari alat perbaikan untuk Indonesia. Dan ini terjadi di dalam. Kalau di internal NU sendiri, walaupun mungkin secara struktur gitu kan, ya mungkin kalau boleh kita simpulkan secara pribadi saya gitu, mungkin tidak mendukung salah seorang calon gitu kan, termasuk Gus Muhaimin. Tapi bisa jadi di tubuh NU itu akan terpecah dia. Ada yang mendukung dari jalur kulturnya gitu kan. Ya, ini kan PBNU yang tidak mendukung, tapi pribadi saya boleh loh saya mendukung gitu. Nah, tapi kalau di internal PKB terpecah ada atau satu suara pokoknya Gus Muhaimin calon kita. Oh itu udah selesai di PKB itu. Gus Muhaimin bukan soal mengkultuskan ya. Gus Muhaimin itu kan teruji prestasinya. Mungkin Tuan Guru belum tahu bahwa di setiap daerah itu Gus Muhaimin menciptakan banyak kader-kader pemimpin lewat instrumen politik. Kelas saya lah. Saya ini kan tidak pernah berpikir akan menjadi anggota DPR, Tuan Guru. Tapi oleh Gus Muhaimin dilihat ada, artinya bukan hanya saya di banyak daerah. Sampling aja saya ini. Saya merasa beliau memberikan ruang itu bagi kader-kader potensial, ideologis, bahkan beliau mensupport. Jadi itu gaya Gus Muhaimin menciptakan banyak pemimpin di daerah. Di sisi lain gagasan-gagasan beliau di partai itu banyak. Jadi misalkan gagasan tentang bagaimana mengintegrasikan kultur NU menjadi kultur PKB. Misalkan di situ ada Salawat Nusantara, Indonesia Mengaji, banyak semua kultur-kultur itu dihidupkan di PKB. Nah, di sisi lain juga banyak prestasi-prestasi. Hari ini mungkin Gus Muhaimin tercatat sebagai wakil presiden, vice presiden untuk partai-partai jalan tengah. Jadi jalan tengah seperti ini ya. Partai-partai tengah. Partai tengah itu kayak gini ya Tuan Guru. Jadi dia tidak terlalu religius, tidak juga sekular. Jadi PKB ini menjadi partai nasionalis religius. Jadi berkoalisi dengan partai-partai semacam itu di seluruh dunia, yang itu base-nya ada di Cina. Dan Gus Muhaimin baru sekitar 6 bulan yang terpilih sebagai wakil presidennya. Artinya kan prestasi beliau bukan hanya prestasi di tingkat nasional, tapi prestasi beliau di tingkat internasional diakui oleh lintas partai. Begitu juga karir politik beliau. Saya kira udah tuntas lah. Beliau ini adalah dari artinya di PKB itu sudah satu suara ya, sudah tidak ada lagi pro kontra, pokoknya sudah bagaimana memenangkan beliau ya. Hampir semua struktur PKB itu bergerak untuk mendukung Gus Muhaimin jadi presiden. Ya sekali lagi tadi bukan karena beliau merintah enggak, tapi memang ini berangkat dari sense sebenarnya pengamatan bahwa Gus Muhaimin itu udah pantas gitu.
pantas dan harus. Karena nanti bagi PKB rugi loh kalau nggak jadi presiden beliau kan. Iya iya. Tapi ini yang menarik ini. Tadi kan antum katakan mungkin saya tidak tahu gitu kan. Oke. Bahwa Gus Muhaimin itu punya banyak program-program. Oke. Banyak mencetak pemimpin di daerah, antum bilang kan, memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bisa membangun bangsa dan negara ini gitu. Apa yang antum sampaikan itu kalau saya lihat juga itu sebagai sebuah kelemahan di PKB sendiri. Oke. Gimana tuh? Bisa jadi kelemahan. Kenapa tidak dipublikasikan apa-apa yang beliau lakukan itu? Ini kan sedang podcast sedang kita publikasikan. Iya. Sebelumnya maksud saya kan kalau calon-calon yang lain itu kan, gencar bagaimana mempromosikan dirinya, menunjukkan kehebatan masing-masing gitu. Malah ada berita saya lihat sholat subuh ketika berada di IKN itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu kan. Ketika ada seorang gubernur yang gubernur se-Indonesia kumpul kemah bersama Pak Jokowi, tapi cuma satu yang sholat subuh katanya kan. Pergi berjamaah maksudnya. Pergi berjamaah ke masjid sholat subuh. Itu dieksplor kan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka mencari simpati masyarakat. Seharusnya kehebatan Gus Muhaimin yang tadi itu explore juga sama orang-orang PKB ini. Dan alhamdulillah berterima kasih juga Gus Muhaimin punya kesempatan ini. Orangnya mengeksplor dia di sini nih. Jadi gitu. Jadi itu mungkin masukan juga fair buat kita ya. Iya, PR. Kalau memang ada program seperti dia sholat Nusantara, kemudian bisa mengaji, kemudian pemuda-pemuda diberikan kesempatan. Ini Indonesia harus tahu. Ketika Indonesia tahu, kan bertambah simpati kepada beliau dan insya Allah mungkin akan memilih beliau gitu. Amin, ini kurangnya PKB ini. Harus ditahu sama Gus Muhaimin ini. Ini sampaikan langsung biar saya teruskan. Insya Allah kok boleh kan? Kalau udah begitu Tuan Guru dukung kan? Dukung. Nanti sesama Nadiin kok. Luar biasa. Ini kalau ditonton sama Gus Muhaimin nih, sayang langsung sama antum. Dipanggil, ketemu silaturahmi. Insyaallah. Siapa teman kamu ngobrol itu Adiansa katanya ya. Saya ceritakan siapa Tuan Guru. Luar biasa. Iya. Jadi terima kasih nih. Ini saya bisa katakan benar-benar nih dialog kita nih renyah ini. Amin. Menarik ini ya. Tetapi ketika segala sesuatu yang ingin kita tahu tentang pencalonan beliau sudah disampaikan, ya tidak ada lagi yang akan kita tanyakan. Tapi mungkin nanti 3-4 bulan ke depan kalau ada yang perlu kita bicarakan, kita tanyakan ya. Insya Allah lah nanti kita dengan senang undang hati. lagi Siap Antum gitu ya. Insya Allah. Terima kasih banyak atas kelan waktunya di kesibukan yang luar biasa ini. Kalau Anda ini temanya bukan Gus Muhaimin, mungkin saya akan nanya beberapa agenda Dewan NTB ini melihat kondisi masyarakat yang sekarang kesulitan, minyak goreng, tentang BPJS dan segala macam gitu ya. Tapi karena ini temanya Gus Muhaimin, insya Allah lain kali kita bahas seperti itu. Demikian pemirsa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq liaqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.